Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Sari Sindini dengan NIM 2404-100. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia dengan dosen pendamping Ibu Julianti SPD. Apa yang membuat mereka jadi lebih tertutup, susah untuk cerita, apalagi ke lingkungan paling dekat yaitu keluarga, orang tua itu. Betul. Nah, bagaimana kita mengkondisikan agar anak-anak kita menjadi jujur dan terbuka? Sudah hadir di sini Mbak Rati Ibrahim, seorang psikolog. Selamat pagi, Mbak Rati. Selamat pagi. Berita tadi yang berjudul mengajarkan anak untuk berani berbicara jujur. Hal ini membahas pentingnya komunikasi dan kejujuran antara anak dan orang tuanya. Video ini juga menampilkan psikologi Rati Ibrahim yang menjelaskan akar masalah dan solusi untuk membuat anak berani berbicara jujur dan terbuka kepada orang tuanya. Salah satu penyebab anak menjadi tertutup itu yaitu anak-anak cenderung menutupi fakta atau menarik diri karena mereka memiliki persepsi bahwa orang tuanya akan merespon negatif terhadap cerita atau pengakuan mereka, seperti mereka takut dihakimi atau menganggap tidak benar, mereka takut orang tuanya marah, sedih, atau tidak senang. Intinya, anak takut respon orang tua tidak sesuai dengan harapan mereka, sehingga mereka merasa tidak aman. Kunci utamanya adalah membangun kepercayaan dan rasa aman. Anak akan terbuka kepada orang yang paling dekat dan ia percaya, yaitu orang tuanya, yang disebut dengan lingkaran nol dalam hidup anak. Untuk membangun keterbukaan yang diperlukan dua modal utama, yaitu kepercayaan. Anak harus percaya bahwa orang tuanya adalah orang yang paling bisa diandalkan dan dekat dengannya. Dan kedua, itu rasa aman. Anak harus merasa bahwa ceritanya akan diterima secara aman dan tanpa dihakimi. Kemudian, orang tua harus menginvestasikan waktu dan keterbukaan. Meskipun orang tua sibuk bekerja, harus menginvestasikan waktu, niat baik, dan keterbukaan untuk membangun kembali ikatan. Investasi ini harus dilakukan secara konsisten, sedikit demi sedikit, tapi setiap hari. Jadikan makan malam dan makan pagi sebagai momen wajib untuk berkumpul. Gunakan waktu ini untuk berdiskusi hal-hal netral dan santai. Jauhkan gawai atau gadget saat mengantar anak ke sekolah atau bepergian, simpan gawai dan gunakan waktu tersebut untuk mengobrol santai. Kejujuran harus dibangun oleh kedua orang tuanya. Berikan emosi positif seperti senyum dan sentuhan yang menyenangkan. Kejujuran yang terbentuk membuat anak melihat dunia sebagai lingkungan yang aman dan positif. Peran ayah sangat besar dalam pengasuhan. Ibu modern harus memberikan peluang kepada ayah untuk terlibat lebih dalam tanpa kritikan keterlibatan ayah dalam pengasuhan, pengikutan ikatan dan akar keluarga. Kemudian menjaga batasan melalui nilai keluarga untuk memastikan anak tetap hormat dan tidak menjadi kurang ajar. Meskipun rumah sudah menjadi nyaman, orang tua perlu mengajarkan 3 nilai utama. Yang pertama itu adalah kejujuran. Orang tua harus tenang dan menerima cerita anak apa adanya agar anak berani jujur. Yang kedua itu mau bekerja atau kerja keras. Yang ketiga itu hormat kepada orang yang lebih tua. Orang tua harus memposisikan diri sebagai orang tua yang berteman dengan anaknya, bukan sebagai teman sebayanya untuk menjaga tata krama. Jadi, pesan utama yang disampaikan oleh psikologi Rati Ibrahim adalah bahwa anak adalah cerminan dari orang tuanya. Jika orang tua ingin anak jujur dan terbuka, orang tua juga harus konsisten. Konsisten dalam membangun ikatan dan menciptakan suasana rumah yang aman dan nyaman bagi anak.
dan menjadi teladan yang baik karena anak akan meniru bagaimana orang tua memperlakukan orang lain, termasuk orang tua mereka sendiri. Rumah harus menjadi rumah terbaik bagi anak, tempat mereka bisa mencurahkan segala sesuatu yang didasari oleh rasa percaya diri dan nyaman. Rumah harus menjadi rumah terbaik bagi anak, tempat mereka bisa mencurahkan segala sesuatu yang didasari oleh rasa percaya diri dan nyaman. Selanjutnya dalam keterampilan berbicara, saya akan membahas tentang destinasi wisata kolam yang terbentuk dari legenda kutukan seorang ibu terhadap Sampuraga si anak yang durhaka. Kolam Sampuraga merupakan kolam air panas yang merupakan legenda jelmaan dari Sampuraga, seorang anak yang durhaka. Sumber air panas di kolam ini konon muncul secara tiba-tiba setelah hujan lebat dan banjir besar yang terjadi akibat kutukan ibunya terhadap Sampuraga. Destinasi kolam wisata Sampuraga sudah cukup populer di wilayah Tapanuli Selatan, khususnya di Kabupaten Mandailing Natal yang terletak di Desa Sirambas. Kolam Sampuraga merupakan air panas yang menurut legenda merupakan jelmaan dari Sampuraga. Wisata ini berjarak kurang lebih 12 km atau sekitar 15 sampai 20 menit perjalanan dari ibu kota Kabupaten Mandailing Natal. Akses menuju lokasi pun cukup mudah, baik dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kawasan wisata kolam Sampuraga memiliki luas sekitar kurang lebih 2 hektar dan berada di barisan perbukitan. Destinasi ini menawarkan atraksi wisata yang berbasis legenda. Kolam Sampuraga memiliki luas sekitar kurang lebih 2 hektar yang berada di barisan perbukitan. Destinasi ini menawarkan atraksi wisata yang berbasis legenda Sampuraga dengan perpaduan keindahan alam serta fenomena geologi berupa air panas dengan temperatur yang bervariasi. Suhu air panas di kolam ini diperkirakan berkisar antara 90 sampai 100 derajat Celcius, bahkan dapat mencapai 233 derajat Celcius di beberapa titik. Banyak pengunjung memanfaatkan air panas ini untuk merebus telur, kacang, atau mie instan bersama keluarga sambil mendengarkan kisah kedurhakaan Sampuraga terhadap ibunya. Selain kolam air panas, objek wisata ini juga memiliki peninggalan ornamen tanah berpasir dan lumpur yang berbentuk menyerupai kuali. Ornamen ini diyakini sebagai sisa-sisa peralatan upacara pernikahan Sampuraga yang dikutub. Tak jauh dari lokasi tersebut terdapat relief yang menggambarkan kisah legenda Sampuraga. Selain itu tersedia pula sebuah panggung yang digunakan untuk berbagai atraksi hiburan bagi pengunjung. Objek wisata ini telah dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti pondok bersantai, air mancur, tempat mandi uap, musola, kamar mandi, area parkir, dan warung jajanan bagi pengunjung. Selain itu telah dibangun pula wahana waterboom sebagai tempat bermain anak-anak serta area tempat terapi berpijat dengan hot stone yang ditata di sepanjang aliran sungai wisata. Dengan berbagai fasilitas yang tersedia, kolam Sampuraga bukan sekadar destinasi wisata, tetapi juga edukasi bagi generasi muda memahami nilai-nilai moral. Sebagai mitos dan kenyataan, kolam Sampuraga tetap hidup dalam cerita dan pengalaman pengunjung. Berbagai mengingat setiap anak harus selalu setia dan berbakti kepada orang tua. Selanjutnya, pada keterampilan membaca, saya akan membacakan narasi anak yang berjudul Gagak dan Rubah. Suatu hari di dalam hutan, Rubah melihat seekor gagak terbang dengan sepotong daging di perutnya. Sang gagak lantas terdengar di leher. Rubah yang sejak pagi belum makan ingin sekali mendapatkan daging tersebut. Ia pun berjalan ke bawah pohon yang dihinggapi sang gagak. "Selamat siang, Nyonya Gagak yang cantik," seru sang rubah. "Betapa mempesonanya penampilanmu hari ini. Matamu tampak cerah, paruhmu
bersih dan bulumu berkilau, ucap sang rubah. Melihat reaksi Gagak, rubah pun melanjutkan rencananya. Ia memuji Gagak lebih jauh. Melihat penampilanmu yang luar biasa, aku yakin suaramu pasti melebihi burung lain di hutan ini. Biarkan aku mendengar satu lagu darimu, Nyonya Gagak tentu akan sangat merdu, ujar sang rubah. Merasa tersanjung, Gagak pun mengangkat kepalanya dan siap untuk membuka suaranya. Ia lupa daging yang ada di paruhnya. Ia membuka mulutnya untuk melantunkan sebuah lagu. Potongan daging yang di mulutnya jatuh ke tanah. Sang rubah yang lucu segera mengambil dan melahapnya, sementara Gagak terus saja bernyanyi. Ketika ia selesai bernyanyi dan Tuhan sudah jauh pergi waktu itu, Gagak yang menyadari apa yang telah terjadi, dia menyesal sudah lengah akan karena pujian. Selanjutnya pada keterampilan menulis, saya akan membacakan kesimpulan dari ketiga keterampilan tadi. Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari keterampilan tadi, yaitu yang pertama, pentingnya menanamkan kejujuran sejak dini. Pada keterampilan berbicara, mengajarkan setia dan berbakti kepada orang tua, dan pada keterampilan membaca, tentang narasi anak yang berjudul Gagak dan Rubah, jangan lengah akan pujian orang lain, karena dapat merugikan diri kita sendiri.